Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan berbagi resep lagi. Ini adalah ide takjil membuat minuman. Tentunya rasanya enak dan praktis karena bisa buat sendiri di rumah. Dan bahannya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, untuk kali ini saya menggunakan buah blewah yang tinggal seperempat buah karena yang setengah kemarin udah dibuat untuk minuman juga. Terus yang seperempatnya lagi kemarin juga udah dibuat minuman, tapi nggak sempat dibuat video karena kemarin lagi mati listrik, gelap, jadinya skip aja buat videonya. Hari ini baru dibuat videonya lagi. Selanjutnya ini ada gula pasir 2 sendok makan. Ini ada sirup yang saya gunakan ini, kalau namanya di sini rasa frambozen ya, warnanya merah. Kalau di daerah kamu mungkin nama rasanya itu berbeda, tapi sama ya, warna merah itu juga bisa digunakan, atau kalau mau di skip dan menggunakan gula pasir aja juga boleh. Kemudian bahan selanjutnya ini ada cendol atau dawet. Ini saya beli ya, jadi saya tuh beli satu plastik yang agak gede dan itu bisa digunakan untuk beberapa kali membuat takjil atau minuman bukaan. Yang ini tape singkong dan ini sudah ada berair, yang tandanya ini udah sangat siap digunakan. Rasanya sudah sangat manis tapi masih ada asam-asamnya sedikit. Yang ini saya juga beli ya, ada pinggiran roti atau kulit roti. Biasanya ini dijual banyak di bulan Ramadan untuk membuat takjil. Saya beli juga satu bungkus, satu plastik, dan saya gunakan untuk beberapa kali buat. Yang terakhir ini adalah cincau hitam. Ini juga saya belinya kemarin satu blok yang agak gede, kemudian saya belah-belah, saya potong-potong, dipakai beberapa kali. Ini adalah sisanya. Untuk nama takjilnya ini saya juga nggak tahu, nanti dilihat aja bagaimana hasilnya, baru teman-teman bisa komentar sebenarnya namanya apa sih. Jadi pertama-tama saya mau kupas kulit blewahnya dulu. Nah, ini ada yang kotor, bekas kulit blewah yang agak benyek, saya lap dulu. Ini saya mau kupas blewahnya, dan blewahnya ini udah bener-bener matang ya, jadi agak benyek. Tapi cuman benyek aja, bukan yang busuk, jadi masih bisa digunakan. Cukup kita buang bagian yang sudah sangat-sangat benyek aja. Ini dikupas dulu, baru nanti mau saya serut seperti di video sebelumnya. Ini saya geser dulu biar kelihatan di video. Kupas blewahnya, dan saya ini juga sekalian memotong bagian blewah yang sudah bonyok ya. Jadi yang bonyok tidak saya ikutkan. Nah, kalau ini warnanya agak berbeda. Ini karena kena freezer, dingin freezer ya, karena saya meletakkan blewahnya ini di bagian laci bawah freezer. Jadi lanas namanya. Jadi blewahnya itu ada perbedaan warna karena lanas. Ini mau saya serut langsung aja di wadah yang mau saya gunakan untuk membuat minumannya, biar nggak banyak cucian piring kotor. Geser dulu sebentar. Ini kita serut. Maaf ya, agak berguncang mejanya. Untuk hari ini si Mas nggak ikut untuk buat video karena dia lagi pergi sama ayah dan bareng Dedek juga. Ngapainnya mungkin beli ini kali ya, beli bukaan.
beli jajan pasar untuk bukaan nanti. Ini sekarang udah jam 4. Di sini azan maghrib sekitar jam 6. Jadi masih ada waktu sekitar 2 jam lagi. Saya siapin takjil minumannya dulu, nanti cemilannya ayah beli untuk bukaan. Setelah selesai buat takjil yang ini, nanti saya mau siapkan makan sore anak-anak, karena anak-anak biasanya makan jam 5 ya. Jadi waktu buka puasa itu anak-anak udah selesai makan. Kalau mau ngemil bebas aja, karena makanan utamanya udah ya, udah beres, biar mama tenang. Coba kalau makan malamnya itu barengan sama jam buka puasa, waduh riwah banget kan. Untuk sekarang si Mas lagi libur sekolahnya sekitar 1 minggu, dan si Mas tahun ini adalah tahun pertama ikutan puasa, jadi semuanya ini sangat-sangat penyesuaian ya. Nah ini udah selesai, saya mau lanjut, mau potong-potong si cincau hitamnya. Kita sambil cerita-cerita ya. Jadi ini kan adalah tahun pertama si Mas belajar atau ikutan puasa, dan ternyata tuh menghadapi anak-anak yang pertama kali puasa itu agak butuh ekstra kesabaran ya dibanding hari-hari biasa. Baru mengalami saya. Gimana Bu Ibu, Pak Bapak yang sudah berpengalaman punya anak yang belajar berpuasa, gimana tips menghadapinya? Karena si Mas tuh jadi cranky, kayak pagi-pagi tuh setelah selesai sahur, kemudian sholat subuh, saya coba suruh untuk tidur lagi, kadang-kadang berhasil, kadang-kadang enggak, karena memang biasanya si Mas itu bangun tidur memang sekitar pukul 5 atau setengah 6 ya, itu udah deket, lewat dikit dari waktu subuh sini. Jadi jamnya itu agak tumpang tindih sama jam bangun biasanya. Kadang-kadang bisa tidur, kadang-kadang gak bisa tidur lagi. Cranky-nya itu kalau pagi-pagi udah, sebenarnya kalau bener-bener masih pagi tuh masih aman ya, kayak jam 7 atau setengah 7 itu kan jam biasa anak-anak sarapan. Setengah 7 paling lama udah selesai sarapan. Nah karena ini lagi puasa, si dedek saya mundurkan jam makannya, jadi sekitar setengah 7 atau jam 7 baru sarapan. Nah di jam itu tuh si Mas masih aman-aman aja ya, nggak gitu cranky. Tapi sudah selesai dedeknya sarapan, mulai deh nanyain, Bu ini jam berapa jam lagi buka puasanya? Terus dia bilang, kata ibu guru Mas, boleh loh kalau anak-anak itu latihan puasa sampai zuhur dulu, katanya gitu. Jadi dia apa ya, dia tawar-menawar buka puasanya zuhur. Jadi ya udah nggak apa-apa, saya bilang boleh sampai zuhur, karena ini kan Mas juga masih latihan. Dan gak lama, sebentar lagi udah nanyain lagi, Bu zuhurnya berapa lama lagi, katanya gitu. Aduh gimana dulu ya ibunya saya ngadepin saya dan saudara-saudara saya waktu pertama kali belajar puasa. Riwah kali ya, apalagi anaknya ibu saya tuh ada 4, saya nomor 2. Jadi selain ngurusin anak yang pertama dan kedua belajar puasa, ada anak-anak lain lagi yang masih kecil-kecil yang harus diurusin. Aduh, harus ekstra sabarnya. Nah ini cincau hitamnya udah habis. Nih
tangan saya udah bersih ya, jadi ini mau kenapa ini kameranya kok jadi terlalu terang. Sebentar ya, saya setting dulu. Kita putar ke kanan ke kiri. Nah ini bisa ya. Ini tangannya udah bersih. Ini mau saya potong lebih kecil-kecil lagi, tapenya mau dimasukkan juga ke sini. Menyambung cerita yang tadi, gimana Bu Ibu, Pak Bapak puasanya sampai hari ini? Ada yang sudah bolong belum? Terutama untuk kaum ibu-ibu ya. Gimana anak-anak di rumah puasanya? Ada yang sama seperti saya, baru menghadapi pertama kali menemani anak belajar puasa? Sharing dong Bu, Pak, gimana tipsnya menghadapi anak yang pertama kali belajar puasa? Nah ini juga saya langsung mau masukkan si cendol atau dawetnya. Kemudian rotinya juga. Ini mau saya masukkan gula pasir dan sirupnya. Jadi ini tahun si Mas belajar puasa dan teman-teman sekelasnya tuh ada yang sudah bisa full puasanya sampai beduk maghrib, ada juga yang beduk zuhur terus lanjut lagi puasa sampai beduk maghrib. Kalau si Mas dia itu masih tawar-menawar, Bu, Mas sampai ini aja ya, sampai zuhur ya, tapi nggak lanjut puasa lagi katanya. Belum terbiasa banget, apalagi bangun subuh sahur itu ya, kayak masih ngumpulin nyawa tapi udah disuruh makan, belum terbiasa, jadi kaget. Tapi ya pelan-pelan ya, namanya juga masih belajar. Ini sambil diaduk-aduk biar si gulanya itu agak masuk ke bahan-bahannya, soalnya ini kan bahan-bahannya ada yang memang tawar ya, nggak ada rasanya sama sekali. Jadi saya aduk-aduk dulu biar agak meresap gulanya ke dalam bahan-bahan yang tadi, dan bahan-bahannya ini jadi tercampur. Jadi setiap sendokan yang kita masukkan ke dalam gelas nanti itu ada semua isinya. Ada si cinjau hitam, ada dawet atau cendolnya, ada tapenya, ada potongan rotinya juga. Nah, nih udah cukup rata. Ini tinggal ditambahin air minum aja. Nah sekarang kita mau masukkan air minumnya. Ini airnya bisa disesuaikan dengan selera aja. Kayaknya saya mau kasih sekitar 400 ml aja, 400 sampai 500 ml. Terus diaduk-aduk lagi. Nah ini biasanya tugas si Mas atau si Dede nih nyobain, tapi orangnya lagi nggak ada di rumah, jadi kita biarkan aja dulu gini. Nanti kalau si Mas dan si Dede udah pulang dari pergi sama ayah, kita suruh cobain rasanya gimana, udah cukup manis atau belum. Atau nanti waktu berbuka sekalian nyicipin, kalau masih kurang manis bisa ditambahin gula ataupun sirupnya. Sambil diaduk-aduk karena tadi dikasih gula pasir ya, biar gulanya itu larut. Untuk cerita,
puasa pertama si Mas. Nanti insya Allah saya lanjutkan lagi di video setelah ini ya. Jadi nantikan terus video-video dari channel saya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kamu-kamu yang udah subscribe dan nonton video saya. Dan buat yang pertama kali gabung atau menonton video saya, kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini atau terhibur dengan menonton video ini, yuk subscribe biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel saya. Setelah ini saya mau masukkan ke dalam kulkas dulu sambil menunggu maghrib waktu berbuka. So, ini dia hasil akhir dari minuman takjil hari ini. Rasanya ini manis dan asam, kecut dari tapenya itu hanya light atau sedikit saja. Yuk recook. Jadi ini namanya apa ya? Kalau kamu tahu, komen di bawah. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.